Cek. Yes. Ya. Ya. Jadi pertama kali pas Stefani ngajak itu tuh buat KKR. Aku sebenarnya sempat mikir gitu kan. apa yang mau sharing ya? Karena kan pertama ya kita semua bisa tahu hasil aku mungkin kurang baik lah di Olimpik itu. Tapi nggak perlu waktu lama untuk aku berpikir. Aku pengen sharing tentang pengalaman aku justru sama Tuhan melewati momen-momen yang menurut aku gampang. Karena memang di momen-momen Olimpik itu salah satu pertandingan yang cukup penting untuk seorang atlet gitu. Olimpik 4 tahun sekali, jadi memang semua orang atau semua atlet pengen menjadi yang terbaik di Olimpiade. Jadi aku mau cerita awalnya itu tentang pentingnya tuh menyadari bahwa kita harus nempatin Tuhan di prioritas hidup kita. Jadi pertama itu beberapa minggu sebelum keberangkatan pertandingan, aku positif COVID. Beberapa minggu sekali. Itu kurang lebih 3 minggu sebelum keberangkatan. Aku positif. Dan aku orangnya itu adalah kalau nggak latihan 1 hari aja, aku tuh berasa ketertinggalan banget dari yang lain. Jadi aku emang orangnya tuh harus mempersiapkan segala sesuatu itu dengan baik lah. Tapi nggak tahu kenapa Tuhan izinin itu terjadi. Pergumulan demi pergumulan waktu aku ngerasain COVID itu, sempat kayak bertanya, Tuhan kenapa di saat seperti ini justru aku kena? Di saat dimana Olimpiade ini menurut aku penting sekali. Udah ditunggu-tunggu, bahkan kan harus diundur karena pandemi ini kan dari 2020 jadi 2021. Tapi selama 2 minggu aku positif, aku banyak belajar sih banyak hal. Di lain sisi aku berharap untuk cepat negatif untuk kembali mempersiapkan diri menuju Olimpiade. Tapi di satu sisi lagi aku belajar tentang untuk berserah, untuk menempatkan Tuhan tuh di prioritas utama. Bukan Olimpiade ini sebenarnya. Olimpiade ini cuma ajang di mana untuk aku untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya pas kemarin Stefani tanya kan mau ikut KKR atau enggak, aku enggak cukup enggak butuh waktu lama untuk bilang iya. Karena ini pun adalah salah satu menurut aku sharing yang aku bisa kasih ke teman-teman semua juga gitu. Jadi dari 3 minggu sebelum keberangkatan, 1 minggu sebelum keberangkatan itu kita harus tes lagi untuk menentukan apakah aku bisa berangkat dan bertanding di Olimpiade atau enggak. Dan itu aku benar-benar takut, jujur takut. Ya baik lagi karena Olimpiade itu adalah salah satu pertandingan penting. Tapi aku baca di 2 Samuel 10:12 dari bahasa Indonesia masa kini. Di situ ditulis, tabahlah, mari kita berjuang dengan berani untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita.
Semoga Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Dan dari situ aku dapat mungkin dapat rema atau pemikiran seperti ini. Di saat-saat waktu yang mungkin mepet ketika keputusan berangkat atau tidak, aku dapat ayat ini tuh bersyukur banget. Karena ada 3 hal yang aku bisa lakuin. Pertama, aku harus bersabar. Bersabar untuk menunggu hasil pastinya. Hasil positif, hasil negatif agar aku bisa ikut di Olimpiade. Terus yang kedua, aku juga harus berjuang. Berjuang dalam arti untuk segera memulihkan kondisi aku, terus juga tetap jaga kondisi, tetap latihan ringan walaupun masih positif. Dan yang ketiga, berserah sama Tuhan. Dan itu yang aku lakuin, dan aku benar-benar berpikir bahwa ya Olimpiade ini cuma alatnya Tuhan untuk aku bisa memuliakan namanya gitu. Jadi aku nggak boleh lebih memprioritaskan Olimpiade atau Tuhan gitu. Jadi aku harus memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu gitu. Nah setelah itu, puji Tuhannya, pas 1 minggu sebelum itu aku dinyatakan negatif. Dan itu benar-benar luar biasa banget sih. Karena aku nggak ada gejala pertama. Terus kedua, di saat momen-momen yang pas itu, ya Tuhan dengar mungkin doaku, Tuhan dengar juga seruan-seruan aku juga. Dan di situ happy lah bisa akhirnya balik untuk mempersiapkan diri menuju Olimpiade. Singkat cerita, sampai di hari keberangkatan semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan oke. Aku bisa berlatih dengan baik juga di sisa sebelum keberangkatan, walaupun memang pastinya sangat drawing Olimpiade. Jadi itu ada drawing undian untuk grup-grupnya, terus ketemu siapanya. Di situ aku dapat grup yang mungkin bisa dibilang berat, bahkan berat banget. yang aku banyak kalah lah, maksudnya dari pemain-pemain itu gitu. Sampai aku sempat mikir gitu loh, kayak apa aku bisa ngelewatin ini semua gitu. Ya balik lagi, namanya manusia tuh nggak mungkin kurang ya juga pada saat itu gitu. Ketika aku udah dikasih izin untuk bermain di Olimpiade aja, itu udah salah satu hal yang luar biasa. Tapi namanya manusia tuh pengen lebih gitu. Dan itu aku belajar lagi bahwasanya kalau ya bukan kehendak aku yang harus terjadi gitu. Tapi biar kehendak Tuhan dan kepentingan yang terjadi. Jadi pas saat itu kayak aku mikir, ya udah deh, aku yang penting berusaha, sisanya biar Tuhan yang menentukan apa itu gitu. Mau itu hasilnya menang, mau hasilnya itu kalah, itu biar Tuhan lah yang menentukan semuanya. Dan sampai akhirnya aku bermain, aku tanding di sana, semua berjalan oke, dan sampai terakhir aku berhadapan lawan pemain China, aku kalah yang bisa dibilang sih aku juga nggak puas akan permainan aku sendiri. Dan itu jauh dari kata baik pun tuh jauh banget sih. Dan aku ngerasain itu, dimana Olimpiade adalah pertandingan besar dan banyak ditonton oleh warga negara Indonesia pastinya pada saat itu. Jujur aku ngerasa kecewa banget sama penampilan aku sendiri, karena aku nggak bisa mengeluarkan hal yang terbaik untuk masyarakat Indonesia pastinya.
ketika aku down, terus aku sempat berpikir pas pertandingan sudah lewat 1 hari atau 2 hari gitu, aku sempat mikir apa aku masih bisa untuk bersaing di bulu tangkis ini. Sempat ada pemikiran seperti itu gitu. Kayak udah merasa capek ketika latihan sudah maksimal, latihan sudah baik, latihan udah bagus, tetapi pas di pertandingannya itu tuh nggak keluar sama sekali. Itu lebih apa ya, lebih menyakitkan sih. Kalau kalahnya cuman tipis-tipis itu masih mending karena kita mengeluarkan seluruh kemampuan kita. Tapi ketika kita nggak bisa mengeluarkan kemampuan, justru itu yang buat down banget. Pada saat itu aku sampai telepon mama, telepon papa juga, bilang, "Pak, mah, apa Jo masih bisa? Apa masih bisa bersaing untuk sampai di level top 1 sampai top 5-nya itu?" Jadi aku sempat bergumul, beberapa hari aku bergumul, bahkan sampai ketika pulang kan harus dikarantina di hotel dulu, masih ada perasaan nggak enak, masih perasaan apa ya, nggak nyaman karena penampilan yang waktu itu gitu. Tapi aku dapat lagi pelajaran. Aku lagi apa ya, beberapa di masa-masa pandemi ini aku lebih menyempatkan waktu untuk lebih lagi membaca Alkitab gitu, entah itu pagi atau malam. Aku nggak tahu kayak ada tiba-tiba aja masa di mana ya Tuhan mau nguatin aku gitu. Tuhan oke. Oke? Sorry Jo, Udah? tadi sinyalnya tadinya mati kayaknya. Sorry. Oke. Ya, lanjut ya tadi ya. Di apa ya? Tadi sampai ketika aku di karantina masih apa ya? Masih berpikir lah akan hal tentang kekalahan kemarin, terus juga kecewa. Tapi pelan-pelan Tuhan mau ngingetin dari orang-orang di sekitar gitu. Dari orang tua, dari aku hubungi psikolog juga waktu itu untuk bantu aku cara berpikir, terus juga sampai pelatih juga bantu aku juga sharing.
aku dapat apa ya, mungkin dapat rema atau dapat pemikiran bahwa jangan pernah ragu atas karunia yang ada pada kita yang udah dikasih sama Tuhan gitu loh. Yes. Dan aku sadar bahwa bulu tangkis ini adalah salah satu berkat yang Tuhan kasih atau talenta yang Tuhan kasih untuk aku gitu. Kalau aku harus stop di bulu tangkis, aku mau memuliakan nama Tuhan melalui apa? Jadi aku di situ aku justru kayak lebih diingetin lagi bahwa ya ini bukan segalanya, tetapi ya biarlah kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan lah yang terjadi gitu. Dan sampai tadi aku bilang kan aku dapat rema itu di 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai yang ke-46. Ya. Tadi aku dapatnya adalah poin yang paling penting ada di ayat 44 sampai 45 sih. Jadi bunyinya itu tentang yang awan sekecil telapak tangan pun dapat berubah menjadi hujan yang lebat. Begitu juga dengan iman kita. Walaupun aku yang tadinya ngerasa kayak bisa nggak ya aku balik lagi, bisa nggak ya aku untuk bersaing lagi. Aku yakinin iman aku itu walaupun kecil, tapi ketika aku serahin ke tangan Tuhan, aku percaya bahwa itu akan menjadi besar gitu. Belum. Keputus nggak tadi? Bentar. Oke. Sorry banget. Oke. Lanjut. Oke. Yang tentang awan sekecil telapak kan dapat berubah menjadi hujan lebat. Aku ngerasa bahwa iman aku yang tadinya ragu untuk kembali, bisa nggak ya aku nih dipakai Tuhan untuk apa ya, untuk bersaing di bulan. Aku ngerasa bahwa aku harus nyerahin iman, percaya semuanya, segala sesuatu itu bisa Tuhan jadikan besar gitu. Yes. Dan mungkin terakhir yang aku mau bagiin buat teman-teman semua ada di Yakobus 1 ayat 2-4. Di situ bunyinya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu sebagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Jadi, intinya aku mau sharing kalau untuk memuji dan menyembah Tuhan itu tidak selalu hanya dilakukan saat hati kita sedang bahagia aja kok. Tetapi ketika kita lagi kurang baik-baik aja, kita juga bisa memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan aku ingat banget ketika 1 atau 2 hari setelah kala itu, walaupun aku ngerasa down, tapi aku berpikir bahwa justru di saat-saat ini aku harus lebih lagi. Lebih bahkan ketika aku merasa sedang baik-baik aja. Gitu. Wow. Keren banget. Aku benar-benar percaya ini jadi berkat yang luar biasa buat semua yang ngedengerin ya. Maksudnya gini, ini bukan hanya sebuah teori. Ini bukan hanya sebuah kata-kata klise, tapi benar-benar Indonesia saksikan kemarin. Dan ternyata itulah yang dialami Kak Jojo, yang ternyata bisa jadi berkat buat semua orang. Kita nggak pernah tahu kok, kita selalu berharap hidup ini sesuai ekspektasi. Tapi saat ternyata itu tidak sesuai ekspektasi, pilihannya kita mau marah sama Tuhan, atau kita mau tetap percaya. Ini sangat memberkati juga. Banyak orang dan di situ benar-benar aku
bener-bener apa ya, iman aku tuh kayak lagi bertarung gitu loh, untuk marah sama Wow. Tuhan atau aku tetap mau follow dia gitu loh. Yes, Dan ya udah yes. menyerahkan diri aku sepenuhnya gitu. Dan itu benar-benar hal yang mungkin ketika aku fine aja mungkin nggak akan mengalami hal seperti itu. Dan aku Ya. justru bersyukur ketika Tuhan ngasih momen seperti ini, aku justru lebih dekat lagi, bisa lebih ngerasain lagi pengalaman. Wow. Wow.